berkesempatan mendapatkan satu pick dan juga satu band di awalnya. Mereka sepertinya akan mengambil arah. Belum Mungkin ada ada pergantian respect. pemain juga ya kayaknya ya. Iya ya, Untuk Dewa sendiri, iya kayaknya. Ada nggak Pak produser? Pak Zaki tetap main. Zaki Mungkin main? banyak di sana kayak mungkin sama bermain di game kedua gitu kan. Tapi ternyata belum juga. Tetap gitu. Zaki. Dan tetap Zaki. Mereka tetap mengambil mengambil line up terkuat mereka ini. Oh kelas. Angela, lalu ada Matilda. Langganan band dari MPL ataupun dari MPL ya untuk Matilda. Tapi Angela yang kita tahu memang cukup merepotkan kalau dia udah masuk dengan hard guard-nya, bisa masuk ke siapa aja, apalagi masuk ke jungler atau bisa masuk ke arah side lane itu Iya. udah bener-bener tebel banget jadinya. Cuman ya balik lagi sih dengan adanya Angela ataupun Rafaela di match di game kali ini sebenarnya bukan berarti itu adalah akhir dari semuanya. Ada respect band nih dilihat-lihat ya Pak Pulung. Iya. Respect Pak ya. Iya, Natalia emang cukup merepotkan. Rafa juga mungkin bisa jadi band. Rafaela bisa di Ah, band. bisa sih. Waktu itu. Makito dulu. Oke. Oke, Selena pun masih terbuka sejauh ini, Jowhead pun masih terbuka. Mana Apa sulit lagi? nih. Jauh. Kayaknya bakal ada yang lepas salah satu dari hero tersebut, entah itu Jowhead, entah itu Rafaela. Kalau misalnya Rafaela. Jauh. Oke, Jowheadnya ternyata di Jowhead. ban, berarti mereka punya kesempatan untuk nge-ban. Kalaupun memang mau ban Rafaela, di ban Rafaelanya. Kalaupun tidak, kemudian Dewa akan mengambil hero tersebut dan ternyata Yurena. Uranus, Rafaela terjebak. Rafaelanya terbuka lebar untuk Dewa United Esport. Atau mungkin mereka ada pikiran lain untuk mengambil yang lain karena ada YP. Iya, Yipi juga sekarang semenjak kemarin mendapatkan beberapa adjustment. Ada yang meningkat, contoh immobilize-nya sekarang Immobilize. ada dari Eve-nya sendiri sekarang udah punya Iya. absorb damage setelah dia mengeluarkan reward manipulation-nya. Tapi sebenarnya untuk base damage yang dimiliki dari 3 skill yang dimiliki itu ada penurunan ya. Iya ada Ya, penurunan ada tapi dengan penggantian ada efek immobilize. Iya, Kalau ada efek misalkan memang keluar. immobilize, ada Ah. efek absorb damage untuk si Eve-nya sendiri. Waduh. Karena Again YP, and again. YP tadi kan sempat di ban di game pertama ya. Iya. Itu kan adalah Ini kan hero. salah satu caster MDL juga. Hello Eve. Hello Cipi. Hello Cipi. Hello Aduh. Cipi. Hello Cipi. Jangan. Aduh. Nanti kepancing. Oh iya, Nanti jangan, kepancing. jangan. Jangan. Saya suka terpancing kadang-kadang. Iya. Bukan Bukan. bukan caster. Bukan. Bukan Ya. Yipi Gemoy bukan. 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 Oh mungkin kangen mungkin ya Pak Pulung ya. Mungkin. Nggak ketemu soalnya. Ya. Biasanya hari Rabu, tiap hari Rabu kan kalau kita ketemu sama Kamis. Iya Kamis. Rabu. Rabu kan sama Bude. Oh iya, Kamis ya. Maaf ya, Pak ya. Iya. Masa dilupain Bude, laporin Bude nih. Apakah Bude mirip Cipi? Bukan, beda, Oh, beda. 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 Lu mau laporin Bude sama aja lu susah mission. Oke, back to the draft. Cuman balik lagi dari Dewa United Esport, Benedetta dan juga dari seorang Papalan Kupa diamankan ya dari Kings Esports sekarang nge-pick hero ketiganya. Tapi kalau menurut gue sendiri, walaupun Natalia sudah di ban, pool hero-nya sih masih oke sih dengan adanya Rafaela sudah di pick, Ranger sudah di pick. Oke, lagi juga nggak apa-apa tapi Esmeralda yang masuk sekarang. Oke sih, aman sih Esmeralda sih, shield dapat, HP dapat dari Rafaela sih. Thank you sekali informasi yang diberikan. Sama-sama. Iya, ada Esmeralda yang hadir tengah-tengah lane of down. Walaupun Angelanya udah di ban, tapi dengan ada Esmeralda pun sendirian bisa memporak-porandakan belakang, apalagi dengan Falling Star Moon. Tapi kalau untuk Stardust Dance. kalau ngelihat dari Kings Esports sendiri ya, kayaknya Lunox itu cocok sih. Melihat kalau dengan adanya Yves dan juga Benedetta ya, sosok bisa masuk dengan mudah sih. Cuman permasalahannya adalah positioning dan itu adalah pertukaran di mana damage boleh sakit memang, tapi positioning untuk melawan Benedetta dan Yves mungkin agak susah. Bruno yang di ban oleh King Esport, bukannya mereka yang memick tadi ya, tapi emang kedot dengan hero comfortnya adalah Granger. Tapi kalau di combo dengan Rafaela juga ngeri banget sih. Ya sebenarnya. ngerti sih kenapa Bruno di ban karena dengan di early dia udah bisa dapetin stack untuk pasifnya dengan banyak, ya sama aja dong untuk Ranger gitu di early sama-sama sakit. Tapi perbedaannya adalah Bruno juga bisa sakit lagi, lebih sakit lagi untuk di late game ya kalau menurut gue sendiri. Karena kenapa? Karena ya balik lagi ke kritikal dari seorang Bruno ini kan berasal dari basic attack, sementara kalau dibandingkan dengan seorang Granger adalah pengguna player yang bukan kok player sih, hero yang memberikan damage melalui skill gitu. Jadi otomatis lebih efektif mana? Jelas lebih efektif dari basic attack. Basic attack. Iya. Menarik. Ini sejauh ini untuk Esmeraldanya udah bisa ngedapetin 2 absorb darah putih ya. Ya. Dari Eve
dari Popol Kupa. Mm-mm. Popol Kupa juga memiliki Iya. Absorb satu ada. absorb kan apabila nanti ada yang diaktifkan. Kamhir Kupa. Dan itu pun kalau emang dia nggak kegigit ya. Kalau dia enggak kegigit karena untuk Esmeralda ini sangat rentan sekali. Dia Iya. lagi joget-joget dengan Stardust Dance yang dia milikin, tahu digigit dianya ke immobilize, dianya langsung terhenti, ya wes hilang. Iya, Pak. hilang. Apa yang dia milikin langsung hilang. Langsung al miskino ya Pak ya. Emang sih kalau Esmeralda itu hero yang cukup riskan sekarang ini. Gue pun melihat Esmeralda benar-benar tahu timing kapan dia harus muncul, kapan dia harus tidak muncul. Dan kalau sekalinya dia muncul, at least sudah jadi 3 item lah di awal. Ini udah ngeri banget Esmeralda. Jadi benar-benar Esmeralda harus bisa tahu positioning dan juga timing. Tapi kalau untuk kita lihat di atas kertas ya, kita lihat secara skill deh. Ya, dari Popol Kupa dan juga Yif. Kalau misalkan dari Esmeraldanya bisa menggunakan volley tamu dengan efektif, dua hero ini nih bakal kena rugi banget loh. Karena Iya. kenapa? Popol Kupa tuh pasti nyuruh untuk Parsia Kupanya selalu sih. ke depan. Parsia Dan- bisa diambil sih Yif, Buat King. buat King. iya, harusnya sih aman sih. Dan Yifnya juga dia kan planting kan, ngeluarin real world ternyata. Pede dia Kagura. Kagura. Oke. Kagura. Tapi dari Dewa United kuat banget high groundnya sih. Iya. Kalau ada Yif. Tapi kalau dari King Esport dengan Rafaela Kagura, mereka benar-benar akan ngerosok masuk ke dalam, nggak peduli apapun itu. Robos sih. Robos masuk. Ini yang bakal jadi seru banget. Apakah yang Robos bakal bisa menang atau yang defensifnya kuat akan menjadi pemenangan? Slow juga dapat banyak dari Yif dan juga Benedetta gitu loh yang bisa ngehambat terobosan dari Kings Esports sendiri. Cuman balik lagi dari Kings juga sudah mengamankan hero-hero yang range-nya cukup jauh gitu loh dari supportnya ya. Ada Kagura dan juga Esmeralda belum support tapi tetap aja dia range-nya jauh gitu untuk Kalau ada orang pakai hero If ya, Ya. satu yang gua harapin, kenapa? dia jangan pakai item Ice Queen One aja. Wah, udah Kan lambat. reload manipulation aja udah slow ya Pak ya. Slow banget. Udah slow banget. Slow banget. Pakai Ice Queen One. Keslowan. Aduh. Mister ngesot. Lumpur ketemu kita lem nih, Pak. Korea itu. Insecure Pak. Iya. Kalah lambat nih reload. Suster Gesot insecure gak? Kalah lambat nih jalan gua. Siput pun juga insecure ya. Si Siput Kagura insecure semua. lari Pak berdua udah dah lu aja. Lu yang main dah. Nge-slow banget masalahnya Pak. Ice Queen One. Ice Queen One dipasangin ke reward manipulation. Udah gitu loh, mau ngapain lagi kita. Ya kalau untuk mungkin kayak Lancelot mah masih enak bisa ngedes ya. Iya, masih Iya. nggak ngedes. Aurora lu gimana nih? Udah jalannya lambat. Mana Aurora kalau main kan angkat rock gitu kan. Lama banget Kalau jalannya. dia biar cepet jalannya. Pakai heels lagi kan. Kayak orang mau kondangan dilihat-lihat. Rusak hari ini Jalan di rusak. river tuh sulit banget tuh, lumpur semua udah rock gitu. Ya, itu tadi adalah hero yang udah langsung makanya. diambil, ya udah langsung diamankan oleh kedua tim. Kira-kira siapakah di match yang ataupun di game yang kedua ini? Gio. Kalau gua melihat kemungkinan kalau Dewa bisa bermain lebih baik untuk defense-nya karena dia ada Yif juga ya. Yap. Gua megang Dewa. Gue megang Dewa. Berarti gua King sendirian. King sendirian. Iya, oke. Komposisi King nabrak banget, Pak. Iya. Serius. Tapi- Lu stay di situ, If. Gak bakal bertahan lama, harusnya. Harusnya. Ekspektasi. Tapi di lain sisi juga ada Benedetta yang bisa cover dengan ada Coconut Blow-nya. Alright. Ya, oke, kita itu lihat dia. aja ya. Ini dia Land of Dawn. Kita datang di game yang kedua. Antara King dan juga Dewa United yang akan saling merebutkan posisi akan melawan RRQ Sena di next match-nya. Dan sudah ada Altamis, Lexi Barbie di arah mid lane, sedangkan Ravici, Newt, Fenrir dan juga Moon saling berhadapan masing-masing di XP Wah. dan juga gold lane. Ada satu stiker yang sangat-sangat berbahaya tadi dikeluarkan dari stiker Lemon ya. Iya, ada Memanggil marah bahaya itu namanya. Memanggil kericuhan. Iya. Kalau kita lihat dari Valence, Cry dan juga Kedot masih mencoba untuk mengambil Lito atau juga Lito Wanderer yang bisa diamankan oleh seorang Altamis. Untung aja kemarin tadi ya diambil tuh ya. Kalau tidak, ya ampun. Last hitnya kan sakit banget ya kalau diambil orang. Betul. Jadi rugi bandar juga. Dan kalau kita lihat Fenrir beserta dengan Esmeralda dan Newt saling berhadapan juga. Belum ada yang berani untuk saling memborbardir. Yap, cukup pasif permainan di early game
di game yang kedua ada Moon sekarang yang menggunakan Lunox, sementara Haritnya juga berada di bagian bawah. Ini adalah salah satu bentuk cover terhadap ataupun bentuk counter ya terhadap Harit dan juga Esmeralda. Lunox adalah jawabannya. Lunox adalah jawabannya. Moon menggunakan Lunox ya. Ini harusnya bisa sih menetralisir seorang Esmeralda. Tapi menunggu nanti sampai mereka bisa terjadi war besar. Dan kalau kita lihat Ravici bisa mengamankan 1 buah gold buff untuk menambah pundi-pundi gold ke arah tim King Esports. Yang gue lihat untuk winning condition dari King Esports sendiri sih, gue lihat ya sumbunya tuh dari Newt. Kalau Newt bisa memberikan efek Valisar Moon yang bagus kepada Dewa, itu bakalan jadi opening yang bagus banget, apalagi untuk Kraid dan juga Ravici. Sementara kalau dari Dewa sendiri, gue ngelihat di sini kuncinya tuh ada Udah ada apa itu barusan mencoba menginitiate tapi belum berhasil untuk mendapatkan poin kill. Iya, walaupun tadi udah ada Tone Rose dikeluarkan juga oleh seorang Altamis, bahkan semua skillnya dikeluarkan, tapi masih belum bisa menemukan seorang Violas dan juga Ravici. Karena kita tahu sekali zaman Force kan udah dikeluarkan oleh seorang Ravici untuk menemukan Moon di depan sana yang udah mulai sekarang dengan Altamisnya. Meanwhile, Turtle juga diamankan oleh seorang Kedot. Altamis yang masih bisa selamat, tapi ternyata Kraid bisa memulakan seorang Altamis di situ dengan payung-payung teduhnya. Dan kalau kita lihat Kedot dengan harta tata dan sonata belum bisa menemukan siapa-siapa. Mantap kali tadi ternyata sebuah daya kejut yang sangat menyakitkan. Dan sekarang untuk purple buff-nya langsung di-invent habis aja oleh anak-anak Kings. Dewa harus berpikir cepat lagi di bagian belakang. Rafaelanya pun langsung mendapatkan sebuah percobaan. Tapi sekarang Granger-nya pun langsung dihilangkan begitu aja. Mendadak Newt-nya bisakah dia pulang karena sedikit lagi HP-nya. Langsung dilompati ke bagian dalam. Di dash aja. 3 orang mendadak langsung hilang dan mereka pun masih bisa mendapatkan ke arah DNA betanya. Ini bagus banget untuk permainan dari Dewa ya, dan mereka bisa mendapatkan 3 orang termasuk dari seorang Newt ya tadi terakhir di-execute oleh Fenrir. Membuat 3 orang dari King bisa ditumbangkan, walaupun di early-nya tadi Altamis ditumbangkan oleh seorang Kagura Kraid, tapi dibalas dengan 3 orang. Dan kalau untuk kuncinya Dewa agar winning condition ya, untuk Dewa kalau menurut gue itu udah berasal dari Fenrir. Kalau misalkan Fenrir bisa ngacak-ngacakin posisi team fight dari seorang King, seleksi Barbie bisa dengan gampang mengeluarkan real world manipulation dan Altamis tinggal eksekusi aja sih. Kalau gue dari Moon-nya sih. Kalau lihatnya, kalau Dewa mau menang, dari Moon-nya bisa menumbangkan seorang Newt. Karena kan Newt ini bisa mengontrol permainan. Dia kapan aja bisa masuk. Beserta dengan Fenrir juga bisa masuk, tipenya sama. Tapi kalau Moon-nya bisa ngacak-ngacak Ravici dan juga seorang Newt, udah bahaya itu. Iya, karena untuk si Moon sendiri kan punya satu berian of order gitu loh. Dia bisa mancing orang untuk melakukan reverse skill ke arah dia dan dia langsung mengeluarkan. Tapi sekarang Control-nya udah ada 1 Pentamancy-nya di bagian belakang reward manipulation memberikan tim yang begitu menyakitkan. Haritnya gak kuat lagi sementara Rafaelanya akankah dia bisa bertahan sementara itu. Ada payung yang dilemparkan ke bagian depan. Yin Yang Overturn-nya berhasil mendapatkan Altamis again and again. Payung teduh layaknya tenda dari Fruity kalau kita lagi datang ke sebuah event yang memberikan sebuah kesegaran. Betul sekali. Tapi tidak untuk Land of Dawn kali ini. Payungnya Pak, rosot hilang langsung. Benar banget. Pak Pulung pun sampai emosi melihatnya. Dari Altamis ya benar-benar dibombardir dengan payung dari seorang Kraid yang Kaget itu Pak. Iya sih. Lah kok ada orang dalam rumput gitu. Ada payung. Targetnya Rafaela tadi semuanya. Iya. Gak sadar ada Kagura dalam rumputan gitu loh. Ini siapa yang naruh pawang di sini? Eventnya belum selesai, belum mulai, udah ada pawang. Tapi gua nggak tahu sih ya, mungkin karena efek lagi puasa ngelihat payungnya Kagura itu kayak tutupnya Fruity. Oh gitu ya. Benar juga sih Kuti ya. Gak salah sih. Jangan dibuka. Sabar. Dia mau buka dulu Enggak, belum. Kalian kalau mau komentar ya. Iya. Tapi Altamisnya kalau kita lihat sudah mengambil orange buff milik seorang Altamis sendiri di sana. Belum ada pergantian kill lagi yang terjadi di arah menit menuju ke 6. Karena Lord Turtle yang kedua pun baru akan segera hadir 1 menit lagi. Yap, tapi mereka udah mendapatkan beberapa objektif ya. Ada 1 Ototara di bagian bawah yang udah berhasil dilumpuhkan ataupun ditumbangkan. King setidaknya di sini udah berhasil mengungguli dengan network yang dia dapatkan dan ini adalah item-itemnya. Ya, dari itemnya sendiri, dari kita lihat sudah mau arah BOD dari Dangernya.
Dan Lancelot mungkin ke Heptasis ya kalau dilihat. Siap, akhirnya langsung ke arah Heptasis. Sementara Fenrir masih bisa balik lagi ke bagian belakang. Cuman sekarang Dead Sonata-nya masih bisa digocek, hanya satu peluru yang masuk. Sementara dua lagi tidak. Ada satu Tonros, Esmeralda ya down. Sementara itu Kagura juga kali ini mendapatkan sebuah daya dobrak yang sangat-sangat menyakitkan di bagian atas sana. Untuk Benedetta-nya pun langsung menjadi korban 1 untuk 1 sejauh ini. Dan Mbak Yusah dibilang 1 untuk 2 dan mungkin 1 untuk 3 bersama dengan outer turret. Iya bener banget. Dan kalau kita lihat dari Dewa juga udah mendapatkan outer turret yang kedua untuk kesekian kalinya. Ini midnya dikuasai oleh Dewa United. Tapi di top lane-nya Kings juga menguasai, serta di bottom lane-nya juga Kings yang menguasai. Dan kalau kita lihat Altamis yang mencoba untuk mengambil objektif ke arah turret yang berada di bottom lane. Dan Turtle sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Tapi gue rasa Altamis nggak mau ngambil risiko karena darahnya masih sekarat banget. Ya, itu Altamis satu puncher aja miss dia untuk momentumnya, habis dikejar habis-habisan. Ini Dewa udah harus bermain lebih safety lagi. Dia bermain emang kalau mau dobrak sekalian gitu, karena tidaknya ini adalah apa ya, kesempatan terakhir mereka. Apabila Kings berhasil memenangkan game kedua ini, buset dah bye-bye Pak Dewa Pak. Bye-bye. Iya, dan kalau misalkan dilihat dari gameplaynya ya, dari kedua belah tim ini benar-benar lagi berhati-hati banget. Cuman balik lagi ke perkataan gue di game pertama tadi, kalau di Kings sendiri ini dia lebih ke roaming gitu, dan ini benar-benar works banget untuk top dan bottomnya sudah hancur. Tapi tadi karena adanya peluang yang terbuka dari Dewa setelah mid lane sudah hancur, otomatis bottom lane juga terbuka karena Oleh Starmo dikeluarkan seorang Newt karena Lexi Barbie di sini. Ada Dead Sonata dikeluarkan tapi belum bisa menemukan Lexi Barbie, bahkan Reward Manipulation dikeluarkan untuk menemukan seorang Newt, ditambah lagi dengan DBS dikeluarkan Altamis, belum bisa menemukan seorang Newt yang masih memiliki darah absorbnya. Wah, setelah adanya Immobilize, Esmeralda mancing Mbak. Sini Iya. deketin gue gitu, karena di bagian belakangnya udah ada Granger yang bersiap untuk mengeluarkan Rhapsody. 1 deretan ataupun 6 peluru dari Rhapsody tersebut habis Pak kalau masuk ke arah lane slot semuanya. Tiwas, ada tiwas. Jadi kalau kita lihat sekarang udah mulai ada peperangan. Altamis berada di garis depan, harus jaga jarak, gak bisa terlalu gegabah karena kalau kita lihat dari Sudardi masih belum memiliki reward manipulation. Oh, itu dia zaman waktu diaktifin, ada Holy Baptism sebelumnya dan 2 orang mendadak langsung hilang begitu aja. Tapi Fenrir, Alexa Final Blow, ada Chrono Dash juga tadi yang udah diberikan, tapi dia masih bisa selamat ke bagian belakang. Payung dilemparkan, Rhapsody pun kali ini dan juga basic attack-nya siap untuk mengejar Altamis kah? Cukup berani dari Granger tapi di bagian bawah. Ada apa yang terjadi? Untungnya Altamis masih bisa balik ke bagian belakang. Satu Dead Sonata terakhirnya masih bisa digocek begitu aja. Orange buff pun akan menjadi milik dari King K-Dot karena untuk Altamisnya gak bisa maksain keadaan, dia harus pulang terlebih dahulu. Benar banget, dan kita lihat Fenrir ya kali ini mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu karena depannya udah ada Newt yang coba merombak Rambik segala macam di depan sana. Ada Fenrir juga Zaki mencoba untuk memukul mundur seorang Newt. Meanwhile ada Violence yang diam-diam mencoba untuk membantu seorang Newt. Final Blow dikeluarkan untuk mundur dari seorang Fenrir ya. Masih mencoba untuk mundur, kalau misalnya dia gegabah bahaya banget karena pergerakan dari seorang Knight udah mulai muncul. Wah, mau kemana nih, Phantom Slash, dia masih bisa kabur, cuman efek slownya udah diberikan. Ngedes lagi, belok ke kanan, payung dilemparin, hilang semuanya. Nancep sudah kawat-kawat dari payung tersebut ke arah pinggang dari Benedetta. Cuman yang gue perhatiin yang berbeda dari Dewa ya, dari Altamis apalagi sama-sama sama-sama menggunakan Lancelot, tapi perbedaannya adalah di sini resource skill dari seorang Altamis di sini lebih difokuskan ke minionnya. Baru aja mengeluarkan satu reload manipulation, tapi dia udah harus tercancel. Ini akan menjadi info yang sangat-sangat penting. Phantom execution-nya ngedes lagi ke arah yang berbeda. Baik banget, Tonrosnya pun langsung on point aja, tapi Newt mau pergi ke arah mana? Untungnya satu Falling Star Moon masih bisa menyelamatkan ke arah Esmeralda. Dan juga kalau kita lihat sudah ada Lord yang udah dipoke oleh Lexi Barbie di sana, belum mau mengambil inisiasi ke arah Lordnya. Mereka sebenarnya diunggulkan dengan satu jumlah killnya karena Violence sudah harus tumbang. Tapi seorang Lexi Barbie tidak memiliki ultimate lagi sekarang karena tadi sempat ke cancel. Jadi itu info yang benar banget kalau kata Pak Pulung, ini adalah informasi yang berharga sekali. Bahkan dari King sendiri mereka malah nggak mau masuk ke dalam. Kalau mereka mau maksain, bisa nggak sih? Bisa aja karena mereka untuk sejauh ini menang jumlah, tapi mereka juga udah kehilangan resource skill dan juga ada resiko di mana damage ataupun
HP mereka akan dikuras lagi oleh Lord itu sendiri gitu. Iya, dan kalau kita lihat dari itemnya sendiri, Kedot dan juga Altamis di sini benar-benar berbeda banget di game pertama. Dari Altamis sendiri udah tipis-tipis banget, hampir mengejar seorang Kedot ya dengan item Blade of Stasis dan juga perpindahan yang tadinya Blade of Despair menjadi Endless Battle. Sementara dari Granger sendiri yang dipakai sama Kedot udah siap Blade of Despair dan juga Endless Battle yang membuat true damage-nya makin sakit lagi. Makin sakit lagi. Cuman ini kita dari tadi fokus sama Lancelot, fokus sama Eve. Iya. Ya kan? Baik-baik nanti kalau udah ada sebuah pergerakan dari Lunox-nya bisa Iya. habis-habisan Pak yang lain Pak. Kayak soalnya ini dan Jackson Aptanya satu ton rasa akan dikeluarkan enggak, ternyata peluru terakhirnya coba lihat meledak, sayap dari Lancelot mulai terbakar itu. Iya, sayap patah kalau kita lihat dari seorang Lancelot. Newt kali ini berhadapan dengan seorang Fenrir, tapi ada Altamis seperti yang nggak mau terlalu bernafsu ke depan karena nafsu bisa membunuhmu kawan. Sedangkan kalau kita lihat dari Krite-nya harus mundur terlebih dahulu setelah mengenai trap dari seorang Zaki. Iya, dan Krite pun penggunaan Kaguranya juga luar biasa sekali dari Parah tadi. sih. Dia memberikan ataupun make a play dengan sangat-sangat baik. Dia bahkan bisa menciptakan momen di mana mendapatkan Altamis dengan solo killnya. Wow. Cuman Iya. untuk Dewa sih, Altamisnya udah sangat membaik pemainnya daripada game yang pertama tadi ya. Ya. Walaupun sekarang udah mulai dicolek-colek aja. Ada satu trap, dan Sonata ditembaki begitu aja satu peluru Oh, terakhirnya. ngeri Ada banget. polybaptism juga. Tapi untuk Violence-nya terlalu maju ke bagian depan, dia sendirian aja ngapain situ mulai digigit di bagian belakang. Dan Well, juga udah ada manipulation. reward manipulation. Tapi ternyata Right, Lordnya Sumbang. berhasil diambil. Untuk kali ini dua orang seperti apa yang gue bilang barusan, di saat Lunok udah mulai bergerak, ini akan menjadi ancaman baru untuk Kings Esports-nya. Pertempuran masih berlanjut. Ravici masih berhasil mundur, Newt juga, Rafaela juga. Walaupun mereka mendapatkan Lord, tapi mereka kehilangan dua orang yang sangat penting dan sekarang Lordnya bisa dibilang akan cepat menghilang. Benar banget, dan kalau kita lihat Kedotnya tadi menghilang, ini tentunya adalah momentum yang bagus untuk Dewa United untuk merusak segala hal yang ada di bottom lane. Sudah ada Lord, harus bisa ditumbangkan secepat mungkin sebelum nanti Kedot akan muncul di lane of dan karena tinggal hitungan detik lagi mereka akan bisa memulai war yang baru. Iya, itu dia Fenrir cukup berani maju ke bagian dalam. Adanya satu trap tadi membuat dirinya lebih pede lagi karena nggak bisa maju untuk pemain dari Kings. Zaman udah dikeluarkan, Moonnya di bagian belakang Holy siap fuck. untuk melakukan Milan of Order. Ternyata itu hanya sebuah pancingan. Ada satu reward manipulation, menghilang sudah. Esmeralda down, namun tertinggal di bagian belakang sedikit lagi HP-nya untuk dua orang ini. Ada Zaki dan juga Lexi Berbi. Flame shot-nya tidak terlalu sampai kehabisan bensin di tengah-tengah dari sungai barusan. Benar banget. Kena kupa. Malah kena kupanya karena bensinnya udah habis. Dan kalau kita lihat dari tim Dewa harus melakukan defensif terlebih dahulu karena masih ada minion-minion yang cukup besar dari arah King. Di top lane-nya udah ada Lunox dan juga Benedetta saling berjibaku, saling bekerja sama untuk menumbangkan minion-minion yang masih masih besar. Dari segi network juga nggak berbanding jauh kan untuk sekarang. Hanya hanya sekitar dari 400 aja, 400 Iya. atau sampai dengan 500 gol aja gitu loh. Itulah perbandingan ataupun perbedaan yang mereka harus hadapi sekarang. Tapi kita balik lagi, untuk PN sekarang setelah kemarin ada sedikit perubahan. Di bawah menit 20 untuk respawnnya mungkin ada sedikit pengurangan. Jadi kita jauh lebih cepat nih untuk bangkitnya. Iya. Tapi nanti kalau sampai ini game di bawah ke menit 20 dan 20 ke atas, Wah. itu sekali down bisa aja 75 detik, Iya. 100 detik. Iya. Udah ya ampun, Oh, sakit banget sekali payungnya. Apa-apaan itu damage-nya. Tapi ternyata tidak ada follow up damage dan tertinggal sendirian aja Krite. Kalau sampai tadi ada follow up damage bisa habis semua dewanya. Sementara Dewa sekarang melakukan sebuah tekanan yang sangat sangat mengerikan masuk ke bagian dalam. Zaman pola langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi SP yang harus tersisa dari Fenrir dan juga Moon. Tapi Iya, tadi mereka masih bisa sebenarnya pulang. Sebenarnya gue ngeliat dari Krite hanya menunda kematiannya dengan Winter Tension. Ya. Gue ngeliatnya dari tadi sih kunci permainan ya. Kunci permainan itu benar-benar ada di Lexi Barbie. Dimana kalau misalkan dia bisa menggunakan reward manipulation dengan efektif, dia bisa memberikan zoning yang sangat luas untuk Dewa dan bisa melakukan inisiasi war yang sangat baik. Dan kalau kita lihat dari item seorang Yves, sekarang udah ada Ice Queen One yang disebut tadi sama Pak Pulung ya. Apalagi ditambah lagi dengan Alexa Final Blow, ini udah bikin hero-hero dari Kings nggak punya kaki. Nggak punya kan. Katakannya ya, iya. Sementara kalau kita lihat dari Esmeralda sendiri, dari seorang Newt ini dari tadi dia bener-bener gatel sih tangannya. Gue lihat pengen ngeluarin Falling Star Moon, cuman dari tadi nggak kedapetan mulu peluangnya. Karena kenapa? Di saat dia lagi pengen maju, selalu ditahan sama seorang Fenrir ataupun Lexi Barbie. Iya. Dan kalau kita lihat Fenrir dengan final blow-nya mundur ke belakang, nggak mau terlalu gegabah di sana. Udah ada 5 orang dari tim King Esports mencoba menemukan seorang Fenrir yang cukup merepotkan. Larinya udah kayak lalat, cepet banget, bisa kesana kemari tanpa ada beban hidup seperti itu. Itu tadi Benedetta udah
Wah ada orang tuh belakang gua ngacir. Ngacir. Caps pakai motor. Iya udah kayak drag race Oh, sakit Valen. banget. Lewat manipulasi di oleh Babi untuk menumbangkan seorang Violet yang terlalu offset di sana. Kali ini Crab jadi bulan-bulanan mencoba untuk digigit-gigit aja sama seorang Popo dan Kupa. Altamis mencoba untuk mengambil purple buff milik seorang Kedot. Kedot yang masih bisa mundur ke belakang. Ini bisa berbahaya sekali untuk King Esports karena Dewa United sedang mengontrol permainan. Yap, Iya. sedang mengatur permainan, mereka punya high ground. Memiliki high ground ataupun hero-hero yang memiliki high ground seperti itu untuk defense aja enak Pak. Apalagi untuk menyerang gitu loh. Iya, Ini dan tinggal membuat perimeter, orang nggak bisa masuk dan orang nggak bisa melakukan defense gitu. gimana ya ngelihat dari tim Dewanya sendiri, kalau misalkan tempo mereka masih bisa distabilkan seperti ini terus, mereka akan bisa mendapatkan kemenangan di game kedua kali ini. Coba, Cuman coba, kalau Esmeralda misalkan dari itu. Kingsnya bisa menumbangkan seorang Lexi Barbie agar menghilangkan slownya, dari Kings menurut gua ya punya peluang lebih besar lagi. Ya, tapi kalau Oke. kita lihat bloknya udah mulai dipok aja dari tim Dewa United. Oke, dan langsung paling sama ke bagian Nah, depan. kan? Untungnya Nionnya masih bisa kabur ke bagian Nah. belakang. Hanya saja ada Alecto final ball, tapi pertempuran masih berlanjut di bagian tengah. Ada Zaman Force juga. Apa yang terjadi? Mungkin kita masih bisa mendapatkan ataupun melihat apa yang terjadi. Barusan Lordnya pun harus ke reset kembali. Newtnya tumbang, Fenrirnya tumbang 1-1 sejauh ini. Iya, akhirnya Lordnya harus di reset, nggak mau ngambil resiko lagi dari tim Dewa. Bahkan King juga nggak mau ngambil resiko. Walaupun Lord yang udah enhance ini udah cukup sakit banget. Udah cukup bisa menumbangkan turret yang terakhir milik King ataupun yang di bottom lane-nya. Dan kalau kita lihat mereka masih melakukan setup kembali dari tim Dewa. Udah melakukan rotasi perjalanan menuju ke arah Lord yang terhormat kali ini. Udah ada Zaki, Moon dan juga Barbie. Belum ada inisiasi sebenarnya. Belum ada dari pemain-pemain King untuk mengambil arah ke Lord. Dan Iya, kali ini cuman mereka baru datang. Dilihat dari KDA-nya ya, Altamis di sini menghasilkan 2 kill, 2 dash dan juga 8 assist. Ini sebenarnya eksekusinya itu juga berdasarkan dari Lexi Barbie sendiri. Jadi kalau misalkan Kings ingin mempunyai peluang lebih besar lagi untuk memenangkan war, entah bagaimana, kalau menurut gue sendiri ya, opini gue sendiri, Newt harus bisa nembus belakang ngambil Lexi Barbie dulu. Kalau enggak bakalan kuat. Cuman problemnya di saat dari Newt sendiri udah masuk, pasti dihabisin, dihancur-hancurin sama Iya, Moon dan juga Fenrir. Dan Oh, itu iya. baris dalam rumput lah itu. Satu orang ya tadi masuk ke bagian dalam udah dah bonyok Pak. Mau Bonyok. Tim juga udah bingung nih. Bonyok semua nih masalahnya nih Pak. Di tahun Ross juga dapat segitiganya sakit itu. Berapa orang tadi loh. Hehe, payungnya tadi nggak berhasil untuk mengenai ke arah Moon. Sementara Violence pun harus balik ke bagian belakang. Dewa Zaki mengeluarkan poin kristalnya. Untungnya tidak ada orang di situ. Jadi dari King nggak mendapatkan efek slow-nya. Cuman Kupa mulai digerakkan ke bagian depan. Ada satu Phantom Execution tadi juga. Udah ada satu Desora tapi peluru yang nggak mengenai. Violence tertinggal di bagian belakang. Sementara itu untuk Kidon masih bisa menggocek. Ternyata dia pun harus menghilang. Haritnya down. Kemenangan sepertinya udah terbuka untuk Dewa United. Karena sekarang kita lihat aja ada 3 orang yang akan langsung hilang sementara Violence masih bisa kabur tapi ternyata tidak. Untuk Rafaelanya dia pun menghilang sementara Newt di bagian belakang akan ke paling Starmoon bisa menyelamatkan Nggak satu bisa. best turret ini. Kemenangan sudah terbuka lebar. Kemenangan begitu terlihat nyata. Akankah Dewa bisa menyelamatkan dan juga mendapatkan nyawa mereka dan ini dia kesempatan kedua dari Dewa United. Benar banget, dan lihat pemain-pemain dari Dewa United begitu